Shalom, salam jumpa, salam sehat. Kita bersyukur karena Allah memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Bahkan secara online kita dapat beribadah kepadanya. Teristimewa keluarga mampu untuk bersyukur pada saat ini. Firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oleh karena itu, marilah kita bersama mengangkat hati pada Tuhan sehingga kita semua dimampukan untuk selalu bersyukur. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin berserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Kita berdoa. Kiranya ibadah syukur bagi keluarga-keluarga di GPIB Sumber Kasih yang baru melewati masa duka cita boleh jadi dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar, mengatasi langit tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan.
mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mazmur pujian, Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai dengan 14. Tuhan itu baik dan benar, Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Maha Kudus, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sungguh menjadi sumber kekuatan hidup kami, pegangan hidup kami, tuntunan hidup kami, dikala kami mengalami duka cita dan kehilangan kekasih-kekasih hati kami yang telah Engkau muliakan lebih dulu. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah firman-Mu menjadi sumber hidup
yang membangkitkan semangat kami untuk berpegang pada kekuatan Tuhan. Sehingga penghiburan yang dari Tuhanlah yang membuat kami hari ini boleh mengucap syukur dalam segala perkara. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma 8 ayat 14 sampai 17 yang mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun tangan tak dapat berjabat, peluk erat tanda ikut merasakan penderitaan dan pergumulan Bapak Ibu. Dan cium pipi kiri pipi kanan sebagai kemesraan dalam persekutuan. Saat ini tidak dapat kita lakukan. Namun terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara online kami boleh menyapa Bapak Ibu di dalam persekutuan pengucapan syukur saat ini. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau ditanya bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang? Bagaimana dengan apa yang Bapak pikirkan, Ibu-ibu pikirkan dan perasaan yang sekarang kita alami? Kalau ditanya pasti kita bilang seperti permen nano-nano. Bapak Ibu iklan permen nano-nano itu bilang manis, asam, asin, ramai rasanya. Nggak bisa dikatakan Bu Pendeta. Perasaan ini begitu banyak, bergejolak, sulit untuk dikatakan. Bapak Ibu tidak dapat dipungkiri bahwa perasaan kita juga campur aduk. Perasaan kita galau. Ada rasa takut akan masa depan tidak bersama lagi dengan kekasih-kekasih hati kita. Ada rasa khawatir, gelisah, dan duka cita tidak hilang segera. Kesedihan, kehilangan terus ada dalam kehidupan kita. Karena biasanya kekasih-kekasih hati kita ada bersama dengan kita. Selalu ada. Apalagi di saat sekarang ketika dikatakan di rumah saja. Wah, tambah terasa kebiasaan-kebiasaan dari almarhum atau almarhumah yang biasa kita lihat dan kita alami bersama sepertinya teringat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita merenungkan ini, secara manusia tidak sanggup kita melewati peristiwa ini. Tidak sanggup kita mengangkat hati untuk mengandalkan Tuhan. Tapi mintalah roh Allah. Roh Allah akan menguatkan kita. Roh Allah akan menghiburkan kita. Roh Allah akan mengingatkan kita pada firman-Nya. Dan hari ini Tuhan menyapa Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan
yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita punya hak ahli waris kerajaan surga, dan kita punya hak atas janji-janji Allah yang Allah akan berikan kepada kita. Janji apa Bapak Ibu Saudara? Janji penyertaannya yang menyertai kita sampai akhir zaman. Janji hidup kekal yang disediakan dalam kerajaan surga dinyatakan bagi kehidupan kita. Pegang janji Allah membuat kita kuat dan mampu untuk melihat. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa mengatakan, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Bayangkan Bapak Ibu. Roh yang menuntun kita kepada iman kepada Yesus Kristus memerdekakan kita, menyelamatkan kita. Karena itu kita baca lagi dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 13 yang melatar belakangi kita untuk mengetahui bahwa kita disebut anak-anak Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu yang tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roh Allah yang menuntun kita pada iman kepada Yesus Kristus membuat kita, Bapak Ibu Saudara, menyadari betapa kasih Bapa besar bagi kita. Betapa kasih Bapa tidak terselami. Dan betapa kasih Bapa itu luar biasa. Tidak bisa berhenti sampai kita dipanggil Tuhan. Tetapi kasih Bapa terus sampai kekal. Sampai Dia menyediakan kerajaan surga dalam kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak Bapa. Dan hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita bisa berdoa, Bapa kami yang di surga. Memanggilnya begitu akrab, begitu dekat dalam hidup kita. Sebagai Bapa, Dia memberi kehidupan, memberikan perlindungan penyertaannya, dan memberikan kekuatan penghiburan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena akan apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan penghiburan, yang menjanjikan kekuatan, yang memberikan semangat bagi kita untuk bangkit dan melihat bahwa kekasih-kekasih hati kita tidak pergi kemana-mana. Jika mereka hidup untuk Kristus dan sampai akhir hidupnya juga masih mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita tahu tujuan kemana kekasih-kekasih kita pergi. Mereka kembali ke rumah Bapanya yang di surga, menikmati sukacita surgawi. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan sakit penyakit, tidak ada lagi pergumulan dan beban hidup yang sekarang kita alami. Bebas dan bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, sepanjang hidup kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju rumah Bapa di surga. Dan hari ini kita yang masih hidup, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah anak-anak Allah, memiliki ahli waris kerajaan Allah. Bukankah di dunia ini semua ingin memiliki warisan, ingin mendapatkan hal yang tidak dicari, tapi didapatkan karena pemberian.
Dan itu pemberian dari orang tua. Dan sekarang warisan kita sebagai anak-anak Allah bukan harta benda, tetapi kehidupan kekal bersama Dia di dalam kerajaannya. Warisan yang terindah adalah hidup kekal abadi dalam sukacita surgawi. Kalau kita percaya itu Bapak Ibu, maka tugas kita sekarang adalah menyampaikan kepada anak cucu kita. Pegang janji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Beriman teguh walau dalam keadaan baik atau dalam keadaan sulit dan berduka seperti sekarang. Pegang janji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Lihatlah, semua bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Semua bisa kita lalui dengan kekuatan dalam Tuhan. Walaupun hari lepas hari kita mencari Tuhan, tolong aku Tuhan, hiburkan aku Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita sudah melewati beban hidup dalam kehidupan kita, kita bisa berbagi. Kita bisa menyampaikan kekuatan itu benar-benar dari Tuhan dan tidak ada lagi dari mana-mana. Roh memimpin kita kepada iman yang mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Wariskan itu kepada anak cucu kita. Kemudian Bapak Ibu, jadilah teladan dalam kehidupan kita. Sekalipun berduka cita, kita tidak kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Dalam duka cita yang paling dalam sekalipun, yang sangat berat sekalipun, Tuhan Yesus sanggup mengangkat domba yang hilang, yang terlepas itu dari jurang. Diberikannya keselamatan dan dikembalikannya kepada tempat yang semula. Keadaan baik, nyaman dan tentram. Kita jatuh dalam berbagai-bagai pengharapan yang masih belum kita dapatkan. Tapi Roh Allah menguatkan. Pengharapan iman kita kepada Kristus pasti. Dan janji Tuhan pasti untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Kita juga meminta kuasa Roh Kudus agar dimampukan dalam ketaatan kesetiaan dan mampu melakukan kehendaknya di dalam kita menunjukkan kasih Allah yang besar. Kita sudah menerima kasih-Nya yang besar di dalam Yesus Kristus sehingga kita tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, mari kita mengasihi sesama sebagai bukti kasih kita kepada Allah, yang beribadah kepada Allah dan mewujud nyatakannya dalam kasih kepada sesama. Bagaimana mungkin Bu Pendeta, kami dalam duka cita, kami yang butuh dihiburkan, kami yang butuh ditolong. Jangan salah Bapak Ibu. Dalam pergumulan engkau tetap dipakai Allah untuk menyatakan kasih Allah yang besar. Bahwa ini saatnya kita menyaksikan hanya oleh Allah saja kita kuat dan dihiburkan. Tuhan Yesus bilang kepada kita sebagai juru selamat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus akan angkat, memberikan kelegaan dan kemampuan untuk kita melihat pertolongannya. Buka hati kita. Minta Tuhan kuasai dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menuntun kita dalam pembacaan ini. Engkau anak-anak Allah. Engkau dikasihi Allah. Jangan takut menghadapi berbagai cobaan dan godaan. Dalam masa-masa sekarang ini Bapak Ibu, kita minta Tuhan menolong kita. Di rumah kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, kiranya segala kenangan-kenangan indah, kenangan manis bersama dengan kekasih-kekasih hati kita tidak membuat kita duka dan sedih, tapi justru kita bangga. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi hidup bersama bagi kami. Selama hidupnya kita bisa mengingat hal-hal indah, kenangan-kenangan manis. Mereka tidak untuk dilupakan, tetapi kekasih-kekasih kita selalu ada dalam hati kita. Bersyukur selama hidup Tuhan anugerahkan kesempatan dalam bersama, dalam kehidupan dengan anak cucu yang Tuhan anugerahkan. Bersyukur karena sepanjang hidup pernikahan dalam suka dan duka dapat dibagi bersama. Bersyukur sampai akhir kehidupan kita tetap setia kepada Allah dan mengandalkan Allah dalam semua pergumulan rumah tangga.
bersama dengan keluarga besar. Siapa kita Bapak Ibu yang bisa mengangkat hati dan bersyukur hanya karena Roh Allah yang menuntun kita. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai anak yang dikasihi Bapa, yang mendapatkan ahli waris kerajaannya dan bisa menagih janji-janji Allah bagi kita. Banyaklah berdoa agar hati kita dikuasai dengan Allah, kasih Allah, pengharapan kita teguh dan iman kita tetap kuat sampai saat ini. Bersyukurlah senantiasa karena dengan demikian kita bisa mengangkat hati memuji Allah, bisa menyampaikan doa-doa kita, dan kita bisa mendapatkan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Allah yang sungguh mengasihi kami, yang mencintai dan mengasihi kami, yang memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas kasih setiamu, kekuatan penghiburan dan pertolongan-Mu dalam segala perkara hidup kami. Tuhan Yesus ada. Hari ini Bapa di surga, kami tetap mengangkat hati kami, memuji memuliakan nama-Mu. Karena kami boleh menjadi anak-anak Allah, boleh menjadi bagian dari ahli waris kerajaan surga, dan boleh menjadi anak-anak Allah yang mengklaim janji Allah agar Engkau menyertai kami dalam suka dan dalam duka, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, ketika bergumul maupun lepas dari pergumulan, kami tetap membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami untuk meyakinkan bahwa kami sungguh anak-anak Allah, dan untuk menjadi saksi bahwa anak-anak Allah diberkatinya. Dan biarlah kami Tuhan semuanya boleh percaya dan mengandalkan Tuhan sampai saat ini. Kami mengangkat hati dan pikiran kami untuk bersyukur dalam segala perkara hidup kami. Teristimewa pada saat ini Tuhan, jemaat Tuhan di Sumber Kasih, keluarga Karmoyono, karena telah dimuliakan Bapak Anto Karmoyono dan Ibu Wati Karmoyono. Tuhan, duka cita dari anak cucu, juga anak mantu, begitu dalam dan besar. Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan daripada-Mu, sehingga mereka semua melihat kasih Tuhan yang tak terhingga sampai pada akhir zaman. Dan kemuliaan bersama dengan Kristus dinyatakan bagi kekasih-kekasih hati kami. Juga untuk keluarga Bapak Albert Siregar, oleh karena Tuhan lebih dulu memanggil dan memuliakan Ibu Soni Siregar. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan, untuk kemampuan tetap melayani
dan menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga saling menguatkan dan menghiburkan satu dengan yang lain di dalam persekutuan. Berkati anak-anak mantu dan cucu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup rumah tangga mereka, agar semua saling menguatkan dan menghiburkan. Bahkan dalam kelemahan tubuh Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan. Itulah yang menjadi pengharapan kami, sehingga semua Tuhan berjalan dengan kekuatan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Kaligis, keluarga besar Kaligis Polii. Tuhan berkati karena Engkau telah memuliakan Bapak Roy Kaligis. Dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, hiburkanlah dan kuatkanlah. Terima kasih untuk banyak kenangan yang indah yang mereka boleh jalani bersama dengan almarhum, sehingga kasih setia Tuhan tetap nyata dalam mereka boleh mengangkat hati bersyukur pada Tuhan, mengandalkan kekuatan penghiburan dari Tuhan, bahkan pada masa-masa yang akan datang Tuhan berikan masa depan. Berkati semua ya Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Untuk anak-anak mantu dan cucu-cucu, Tuhan juga menganugerahkan kekuatan penghiburan. Untuk keluarga Witular dengan dimuliakannya Ibu Inge Witular, Tuhan kasih setia-Mu sepanjang masa. Biarlah kekuatan penghiburan itu boleh menjadi nyata bagi seluruh keluarga besar, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, bahkan kakak beradik. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Togap Sinaga atas meninggalnya almarhum Bapak Eko Suryanto, adik dari Ibu Endang. Tuhan jugalah yang menguatkan dan menghiburkan mereka. Tuhan jugalah mengangkat segala beban hidup dan pergumulan mereka. Sehingga Tuhan satu dengan yang lain saling menguatkan dan menghiburkan. Berkati istri dan anak-anak, berkati ya Tuhan dengan penghiburan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Hengki Latu Ihamalu, keluarga besar Latu Ihamalu Siahaya. Tuhan berkati dengan kekuatan penghiburan atas dimuliakannya Glenn Fredly Deviano Latu Ihamalu. Dengan kasih-Mu yang besar Tuhan, jamahlah setiap hati yang masih berduka dan kehilangan. Istri dan anak kekasih, kakak beradik, semua jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang mengenalnya yang masih dalam kehilangan dan duka cita. Hiburkanlah ya Tuhan. Juga untuk keluarga Dekok Manuputi, almarhum Penatua Arens Dekok yang telah Engkau muliakan. Berkati Tuhan untuk anak kekasih dan juga istri tercinta yang ditinggalkan. Dengan kekuatan kasih-Mu yang besar, Engkau mengangkat hati dan pikiran mereka untuk terus mencari pertolongan Tuhan dan mendapatkan kekuatan penghiburan. Keluarga Lazarus Endun, almarhumah Ibu Wintarsi, yang telah Engkau muliakan, ibunda dari karyawan gereja kami ya Tuhan, Christine Angelina. Kami juga mohon kekuatan penghiburan bagi suami, anak-anak, dan semua orang yang berduka. Hanya kepada-Mu Tuhan kami percaya, ketika kami melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak hanya berakhir dalam kehidupan, mengakhiri kehidupan di dunia ini, tapi sebagai jalan menuju rumah Bapa di surga dan keyakinan iman bahwa kekasih-kekasih hati kami menuju rumah Bapa di surga. Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan Kristus Tuhan kamilah yang menuntun kami sampai kepada rumah Bapa yang kekal abadi. Terima kasih Bapa di surga, biarlah renungan firman Tuhan dan doa-doa yang kami panjatkan dari umat Tuhan di sumber kasih ini, Tuhan mau jawab dan mendengarkan. Bahkan kerinduan kami sebagai presbiter, para pendeta, para penatua dan diaken yang merindukan untuk dapat menghibur, menguatkan, melayani mereka sehingga kasih Tuhan tetap terus-menerus diberitakan dan umat Tuhan mendapatkan kekuatan yang sempurna lewat firman-Mu. Kami rindu untuk melayani-Mu ya Tuhan. Namun pada saat ini semua terbatas, semua hal tak mampu kami lakukan oleh karena berbagai macam hal. Tuhan,
berikanlah kepada kami juga kekuatan dan penghiburan, bahwa secara online ini pun kami dapat menyapa mereka, menguatkan dan menghiburkan mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Carilah Tuhan dan kebenarannya, Roh-Nya akan menguatkan kita. Dan sebagai anak-anak yang dikasihi Allah, kita terus akan mendapatkan kasih-Nya dan disempurnakan di dalam kerajaan surga. Amanat pengutusan kita diambil dari Filipi 4, ayat 4 sampai 8 dan 9b. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Walau badai topan dan gelombang menderu, bidukmu bergoncang galau hatimu. Walau tak berdaya terus bertahan, hai teman. Awas susah payah akhirnya senang. Meski ombak dan gelombang terus menghantam bidukmu, dayung saja jangan bimbang, pastikan senang hidupmu. Di gelap gulita tidak nampak sinar terang, juga duka cita makin menekan. Jangan putus asa, dayung makinlah kencang, nanti kau merasa suka dan senang. Meski ombak dan gelombang terus menghantam bidukmu, dayung saja jangan bimbang, pastikan senang hidupmu. Sungguh bahagia hidup dalam sorga terang, bertemu saudara hati pun senang. Tiada lagi duka bagi orang yang menang, Tuhan beri mahkota hidup cemerlang. Meski ombak dan gelombang terus menghantam
pastikan senang hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.